Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sampai berjumpa kembali kakak-kakak. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan dasar-dasar atau hal-hal yang mendasar dalam gerakan pramuka. Untuk dapat memahami tentang gerakan pramuka, kakak, mari kita pahami dulu definisi-definisi atau istilah-istilah yang mendasar dalam kepramukaan. Yang pertama adalah gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sehingga gerakan pramuka ini dapat dikatakan wadahnya atau organisasinya, gitu kan ya. Sementara untuk pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Jadi pramuka ini adalah orangnya, individunya. Saya pramuka, jenengan pramuka, si A pramuka, si B pramuka. Tapi ada syaratnya kakak, harus warga negara Indonesia. Sebab kalau bukan warga negara Indonesia, mungkin wadahnya bukan pramuka, tapi semacam pramuka atau scouting yang sudah ada mendunia ini. Dan yang berikutnya adalah kepramukaan. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Entah itu nanti terkait dengan kegiatannya, peralatannya, dan macam-macamnya. Nah, sedangkan pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ini adalah pendidikan kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan inilah kakak yang setiap hari kita lakukan kepada peserta didik. Nah, pendidikan kepramukaan sendiri ini juga dijadikan ekstra wajib sesuai dengan Permendikbud nomor 62 dan 63 tahun 2014. Di situ dinyatakan bahwa pendidikan kepramukaan diharapkan menjadi ekstrakurikuler wajib. Jadi yang wajib itu adalah pendidikan kepramukaannya, bukan wajib menjadi anggota gerakan pramuka. Karena anggota gerakan pramuka ini didasari oleh suka dan rela. Nah, dari rangkaian kegiatan pendidikan kepramukaan yang kita lakukan itu kakak, muaranya adalah untuk mencapai tujuan, yaitu terdapat 3 hal dalam tujuan gerakan pramuka. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Nah, ketika kita bicara tentang karakter, tentu tidak lepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Jadi berkarakter itu ya taat kepada aturan agama. Mau melakukan sesuatu hal-hal yang negatif, ya kita berpikirnya dosa. Mau melakukan hal yang negatif, kita mikirnya adalah hablum minannas, merugikan orang lain. Sehingga dengan memiliki karakter diharapkan ketaatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa juga terjaga, hubungan kita antar sesama manusia juga terjaga. Nah, yang kedua adalah kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup ini kakak, kita tahu sendiri di era revolusi industri 4.0 ini sangat dibutuhkan untuk dapat bertahan agar kita tetap bertuhan, gitu kak ya. Karena banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan di era-era global saat ini kakak. Kalau kita nggak memiliki kecakapan hidup, ya kita akan tertinggal oleh roda zaman. Oleh karena itu melalui pendidikan kepramukaan diharapkan adik-adik juga memiliki keterampilan, memiliki kecakapan hidup. Untuk apa? Ya untuk dapat berkompetisi di era global ini. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki jiwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah airnya. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan gempuran-gempuran budaya yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa, kita tetap ingat pada jati diri kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Harapannya seperti itu kakak. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang berkarakter, memiliki kecakapan hidup dan memiliki nasionalisme, diharapkan kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Tapi kakak, perlu kita pahami bersama bahwa tentunya bukan hal yang mudah untuk mencapai tujuan dari gerakan pramuka ini. Oleh karena itu kakak, diperlukan sebuah kurikulum bagaimana agar tujuan itu dapat tercapai. Nah, dalam gerakan pramuka, kurikulum yang diterapkan adalah SKU dan SKK. SKU itu syarat kecakapan umum dan SKK adalah syarat kecakapan khusus, di mana penguasaan terhadap SKU SKK ini juga akan mampu mendorong bagi peserta didik untuk
mencapai tingkat tertinggi dalam setiap golongan, yaitu Pramuka Garuda yang diatur dalam KN 038 tahun 2017. Di dalam SKO dan SKK ini sendiri memuat teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Tapi ingat kakak, teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan yang ada di SKO dan SKK adalah alat pendidikan. Jadi ketika kita sedang melakukan proses membina terhadap peserta didik, ingat itu adalah alat kakak, alat untuk mencapai tujuan. Sehingga kita harus benar-benar paham, benar-benar menguasai bagaimana kita melakukan apa kita, siapa yang kita hadapi, bagaimana kita menyikapi. Ini harus benar-benar dipahami kakak. Sehingga harapannya adik-adik yang belajar melalui gerakan pramuka ini akan menjadi nyaman. Dan gerakan pramuka ini dapat menjadi sebuah rumah bahagia yang membahagiakan. Dan dengan menguasai kurikulum dalam pendidikan kepramukaan itu kakak, diharapkan dengan suasana riang, dengan suasana gembira, anak akan terbentuk jiwa spiritualnya, akan terbentuk kemampuan emosionalnya, akan terbentuk kecerdasan sosialnya, akan meningkat kemampuan intelektualnya, dan fisiknya juga akan lebih baik daripada adik-adik yang mungkin tidak mengikuti kegiatan kepramukaan. Karena dalam kurikulum pendidikan kepramukaan ini sangat lengkap sekali kakak. Di situ memuat sisosif, memuat nilai-nilai spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik dengan berbagai ragam kegiatannya, dengan berbagai ragam materi-materinya. Kita tahu sendiri bahwa di SKO itu yang pertama selalu memuat nilai-nilai ketuhanan. Juga di situ ada nilai-nilai emosional, ada nilai-nilai sosialnya. Saat adik-adik kita buat sistem beregu berkelompok, di dalam kelompok dia harus dapat bersama dengan konsep yang berbeda-beda. Dalam kelompok dia harus tetap menjaga kebersamaan, menjaga kesetiakawanan sosialnya. Dan di dalam SKO kadang juga kita jumpai kakak hal-hal yang memang perlu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Contohnya saja kakak, ketika adik-adik mendapatkan tugas untuk katakanlah berjalan sesuai peta. Di situ mungkin ada materi peta dan kompas. Ini sangat memerlukan kemampuan intelektual kakak. Misalkan gini, adik-adik diberikan peta. Peta itu tahun buatan 1900 sekian. Peta itu akan kita gunakan tahun ini, yaitu tahun 2021. Maka tidak semudah itu langsung digunakan kakak. Yang pertama kita harus menyatukan dulu arah utara peta dengan arah utara sebenarnya. Nah, untuk mengambil keputusan kita akan berjalan ke arah berapa derajat, harus dicari dulu variasi petanya. Tahun sekarang dikurangi tahun pembuatan, dikalikan dengan increase, setelah itu dibagi dengan berapa menit, itu dijadikan derajat dan lain sebagainya, maka akan ketemu variasi peta. Variasi peta itulah yang akan kita gunakan untuk menempuh jalur. Maka ini sangat memerlukan kemampuan intelektual. Nah, selain itu kakak, kadang di dalam keterampilan kepramukaan itu kakak, adik-adik juga ada tugas misalkan menaksir tinggi pohon. Nah, menaksir tinggi pohon itu kan bisa menggunakan berbagai macam cara kakak. Bisa menggunakan konsep perbandingan segitiga dengan menggunakan perbandingan senilai, atau mungkin bisa juga menerapkan perbandingan trigonometri, bisa sinus, kosinus, atau tangen. Nah, selain itu kakak, di dalam kurikulum pendidikan kepramukaan ini juga ada yang namanya pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Contoh upacara harus dengan tertib, sikapnya harus siap, tegap, dan lain sebagainya. Di situ ada PBB, hadap kiri, hadap kanan, ada penjelajahan. Kadang kita berjalan sampai berkilo-kilometer untuk melatih kemampuan fisik kita. Sehingga dengan konsep yang tepat, dengan cara yang tepat yang kita lakukan untuk membina peserta didik ini, harapannya adik-adik mau dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam pendidikan kepramukaan. Siapa yang melakukan? Tentunya yang bisa melakukan itu adalah kita selaku anggota dewasa. Oleh karena itu kakak, untuk dapat melakukan
pembinaan terhadap generasi muda melalui gerakan pramuka, kita harus menguasai standar-standar yang dipersyaratkan. Paling enggak kita ikut KMD, minimal kita bisa menguasai PDK, MK, kita paham kiasan dasar dalam pendidikan kepramukaan. Kita juga mampu menerapkan sistem AMONG dalam mendidik, membina peserta didik kita. Nah, kakak-kakak, dalam kesempatan ini kami akan mencoba menguraikan nanti bagaimana nanti penguasaan PDK MK itu sangat berpengaruh terhadap output dari pendidikan kepramukaan. Karena jangan sampai kita hanya mengejar adik-adik untuk menguasai teknik kepramukaan, jangan sampai kita hanya mengejar adik-adik untuk menguasai keterampilan kepramukaan, sementara kita menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan metode kepramukaan. Mungkin dengan membentak-bentak, mungkin dengan memberikan sanksi fisik, mungkin dengan berkata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang pembina. Maka itu sebenarnya kita belum mampu untuk melaksanakan PDK dan MK. Dalam tanda kutip, mungkin kita belum mampu untuk membina dengan baik dan benar. Oleh itu kakak, harapannya dengan menguasai PDK, MK, mampu memahami kiasan dasar, mampu menerapkan sistem AMONG dalam menerapkan pendidikan kepramukaan kepada peserta didik, harapannya kita benar-benar menjadi anggota dewasa yang bisa membina, bisa mengarahkan peserta didik kita untuk mencapai tujuan, yaitu memiliki karakter, memiliki kecakapan hidup, dan memiliki jiwa nasionalisme. Nah, kapan pembina ini bertemu dengan peserta didik untuk menerapkan kurikulum dalam pendidikan kepramukaan? Di mana? Ya, ada di gugus depan atau tentunya ada di pangkalan, di mana pengelolaannya ini perlu disesuaikan dengan KN nomor 231 tahun 2007. Gitu Kak ya. Jadi sebagai seorang pembina, harapannya kakak kita mampu menjadikan gugus depan, kita mampu menjadikan pangkalan-pangkalan adik-adik ini menjadi rumah bahagia yang mampu membahagiakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di gudep-gudep ini juga terdiri dari berbagai macam pembina. Dari gudep-gudep itu dikoordinir oleh kuartir, di mana kuartir ini juga kalau di tingkat kecamatan yaitu ada kuaran, di tingkat kabupaten ada cabang, di tingkat provinsi ada kuartir daerah, di mana dalam penyelenggaraannya kuaran itu merujuk kepada KN nomor 224 tahun 2007. Untuk penyelenggaraan kuartir cabang ya merujuknya ke KN 223 tahun 2007, sedangkan untuk pengelolaan kuartir daerah merujuk kepada KN nomor 222 tahun 2007, di mana penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan ini kakak tentunya kita juga memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Gerakan Pramuka atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, ada ADART Gerakan Pramuka, ada Kepres 238 tahun 61 dan KN-KN yang memang disusun untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan kepramukaan. Agar apa kakak? Sekali lagi kita muaranya ke tujuan tadi kakak. Kita muaranya ke karakter, kecakapan hidup dan nasionalisme. Nah, dengan pencapaian tujuan ini diharapkan nanti adik-adik mampu menjadi sosok yang bahagia untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk bisa membahagiakan keluarga, untuk bisa membahagiakan teman-temannya, dan dalam kondisi yang sehat. Kenapa kakak? Karena tadi kakak kita kembali dalam pendidikan pramuka itu juga ada fisik. Oke. Jadi kebahagiaan itu berarti dapat dilihat dari aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual. Kesehatan bisa dilihat dari aspek fisik. Nah, selain itu juga diharapkan adik-adik nanti juga menjadi seorang yang bermanfaat, mampu membantu temannya, mau membantu temannya, menjadi seorang penolong bagi sesamanya dengan sukarela, dengan panggilan hati, bukan dengan mengharapkan imbalan atas hal-hal yang dilakukan. Selain itu juga diharapkan nanti peserta didik akan memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk berkompetisi
dalam era globalisasi. Nah, dengan harapan kita selalu memancarkan kebahagiaan, kita bisa membahagiakan orang lain, kehadiran kita selalu dinantikan. Harapannya kita mampu membuat perubahan dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang hidup bahagia, mati pun bahagia. Itu harapannya dalam kegiatan kepramukaan, Kakak. Oleh karena itu, Kakak sebagai seorang pembina, mari kita bersama-sama bersatu, mari kita sama-sama saling berkolaborasi, mengintegrasikan suatu misi bagaimana agar tujuan pendidikan kepramukaan ini dapat tercapai dengan optimal. Tentunya dengan kerjasama kita semua, dengan kerjasama jenengan, dengan kerjasama saya, dengan kerjasama segenap anggota gerakan pramuka, diharapkan Indonesia mampu bangkit, mampu bersaing, mampu meningkatkan segenap potensinya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Kakak, untuk menerapkan kurikulum dalam pendidikan kepramukaan, tentunya dibutuhkan anggota dewasa yang paham akan PDK dan MK yang disajikan dengan kiasan dasar dan dilakukan dengan sistem AMO. Nah, PDK atau prinsip dasar kepramukaan itu mencakup yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap kali kita berkegiatan, Kakak, diharapkan tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu menyadari kewajiban sebagai manusia yang harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hendaknya mencerminkan kepedulian kita terhadap bangsa, tanah air sesama hidup dan alam seisinya, dengan tanpa merusak, dengan selalu merawat, dengan selalu meneladani para pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Juga peduli terhadap diri pribadinya, karena ini hal yang terpenting, Kakak. Jangan sampai kita sibuk empati, sibuk peduli, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita melupakan diri kita sendiri, kita tidak tahu siapa diri kita, itu pun juga akan menjadi hal yang fatal. Misalkan ketika ada orang tenggelam, empati kita sangat kuat, emosional kita sangat kuat, sosial kita sangat kuat, tanpa mengetahui kalau kita sebenarnya juga tidak bisa berenang, tiba-tiba kita langsung nyebur aja masuk ke dalam kolam. Apa yang terjadi, Kakak? Kita bukan yang menjadi seorang penolong, tapi kita akan menjadi korban yang harus ditolong, gitu kan? Jadi kita juga harus peduli pada diri pribadi kita, kan? Kita juga harus peduli pada diri sendiri. Karena kepedulian terhadap diri sendiri tentunya diharapkan akan menjadi cerminan bagi diri kita. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara menyelamatkan, bagaimana kemampuan saya, bagaimana cara melakukan. Sehingga harapannya dengan peduli pada diri sendiri akan menjadikan motivasi tersendiri bagi kita untuk selalu aktif meningkatkan SDM kita. Yang berikut adalah taat kepada kode kehormatan pramuka, di mana kode kehormatan pramuka itu terdiri dari satya dan dharma. Di sini tidak disebutkan trisatya dan dharma, biasanya kan gitu, Kak, ya. Karena terutama untuk golongan penggalang, penegak gitu. Ingat, kita punya adik-adik, anak-anak yang ada di siaga. Jadi di situ ada dwi dharma, ada dwi satya. Di trisatya pun antara penggalang dan penegak kan juga beda. Di situ ada dua kata yang membedakan. Kalau di penggalang itu mempersiapkan diri, sedangkan kalau di penegak adalah ikut serta, walaupun dengan dasar dharma yang sama antara penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Jadi kode kehormatan pramuka di sini kita sebut satya dan dharma, janji dan dharma. Itu yang harus kita pedomani. Yang berikutnya, Kakak, dalam memberikan proses pendidikan, dalam membimbing, dalam membina, dalam mendampingi peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepramukaan, kita sebagai anggota dewasa juga harus mampu menerapkan metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini terdiri dari 8 poin. Tetapi 8 ini tidak berdiri secara terpisah, tidak berdiri secara sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan. Di situ merupakan satu kesatuan yang namanya metode kepramukaan.
Yang pertama terdiri dari pengamalan kode kehormatan pramuka, pengamalan dari satya dan dharma pramuka itu tadi. Makanya di yang poin kedua adalah belajar sambil melakukan. Kenapa harus melakukan? Karena mengamalkan, bukan menghafalkan, gitu kan? Kalau menghafalkan cukup belajar, membaca, menghafalkan cukup. Tapi ini pengamalan. Pengamalan itu kan berarti harus hafal, harus paham, harus mampu menerapkan. Karena belajar sambil melakukan, learning by doing. Dan ketika kita melakukan, kita sama-sama melakukan, semoga kita akan menjadi pembina yang bisa meneladani bagi peserta didiknya. Dan berikutnya, dalam kegiatan kepramukaan itu kita sering mengenal istilah, kalau di siaga itu ada barung, ada, kalau di penggalan ada regu, kalau di penegak ada sangga, kalau di pandega ada reka. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi. Kenapa dalam pendidikan kepramukaan kok perlu berkelompok, perlu bekerjasama, perlu berkompetisi? Ya agar kegiatannya itu menarik dan menantang. Karena ketika kita kelompok, kita tunjukkan kebersamaan kita yel-yel, kita tunjukkan bahwa kita luar biasa, kita hebat. Tapi kita juga harus menghargai, menghormati kehebatan orang lain. Karena tadi Kak, kita harus peduli pada diri kita sendiri, kita paham kemampuan kita tahu harus apa, gitu Kak. Sehingga ketika kita dalam kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi, tidak ada Kak antara anggota pramuka nanti yang berantem, gitu Kak. Ini kadang sering kita jumpai, kadang ada kegiatan lomba apa gitu kan. Si A merasa hebat, si B merasa hebat, ternyata yang menang si C. Akhirnya A, B ini protes. Protes karena nggak diterima, akhirnya berantem. Nah, itu berarti kita tidak bisa atau belum bisa peduli pada diri kita sendiri. Ayo kita akui lah kehebatan orang lain dengan kita melihat, berkaca kepada diri sendiri. Kita percaya kepada orang lain. Kita berkelompok, bekerja sama, berkompetisi. Bukan berkelompok bekerja sama untuk berbuat anarki, gitu Kak ya. Kita berkelompok, bekerja sama, berkompetisi. Ayo kita berkompetisi dengan hal yang baik. Kalau memang ada orang lain yang lebih hebat, ayo kita hormati. Dan kita harus dapat belajar. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Dia bisa juara, kita pasti akan bisa juara. Dia bisa hebat, ya kita pasti akan bisa hebat. Dia luar biasa, ya kita pasti akan luar biasa. Selama kita mengikuti proses yang sesuai. Nah, Kakak, karena kegiatan ini berkelompok, bekerjasama, berkompetisi, maka akan menjadi sebuah hal yang menarik dan menantang, Kakak. Akan menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan menantang, karena setiap kali kita akan berkompetisi, pasti kita akan mempersiapkan diri. Ayo kita jangan sampai kalah. Ayo kita harus the best. Ayo kita harus oke, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi hal yang menarik. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kerjasama dalam sebuah tim. Bagaimana kita berperan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita berperan menjadi seorang anggota yang harus dipimpin, yang harus taat kepada pemimpin, dan lain sebagainya. Maka di dalam kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi ini luar biasa sekali dampaknya untuk peningkatan kecerdasan emosional dan peningkatan kecerdasan sosial bagi peserta didik, Kakak. Karena di situ akan selalu terjadi friksi-friksi. Harapannya friksi-friksi ini akan menghasilkan hal-hal yang positif, akan menghasilkan hal-hal atau gesekan-gesekan yang nantinya akan menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah keterampilan bagi peserta didik. Nah, untuk kegiatan pramuka itu sendiri, Kakak, memang sering kita jumpai kegiatan itu di alam terbuka. Karena ketika Baden-Powell menulis sebuah buku, itu tidak ada ketika itu Baden-Powell tidak mau orang lain tanya bagaimana sih ceritanya buku itu. Baden-Powell kadang beliau nggak mau menjawab. Kalau ingin tahu buku saya, ya ayo kemah. Kalau ingin tahu buku saya tentang apa saja, ya ayo kemah. Baden-Powell tidak mau menceritakan. Karena apa? Pada dasarnya kegiatan pramuka itu ya kegiatan di alam terbuka, permainan yang menarik, menantang. Di situ belajar sambil melakukan, berkelompok, bekerja sama, berkompetisi, tapi tetap ingat dengan kode kehormatan pramuka. Sehingga di tengah-tengah berkompetisi, di tengah-tengah bekerja sama, harapannya selalu kondusif. Karena apa? Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial itu juga akan selalu dikembangkan dalam pendidikan kepramukaan. Nah, ketika kegiatan di alam terbuka, Kakak, kita benar-benar akan dihadapkan dengan kamus nyata.
kamus yang luar biasa dahsyatnya, kamus ciptaan Tuhan semesta alam. Karena ketika kita berada di alam terbuka, kita bisa belajar betapa kita sebagai seorang manusia hamba Tuhan yang perlu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan tahu fenomena-fenomena alam, kapan alam itu bersahabat, kapan alam itu juga bisa meluapkan berbagai fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian alam yang harus kita hindari. Kita harus bagaimana. Di situ akan memacu adrenalin kita untuk berbuat, akan memunculkan kepedulian kita ketika terjadi sesuatu di alam, entah itu bencana atau apapun, akan memunculkan empati kita kepada sesama. Oleh karena itu kakak, dengan kegiatan yang ada di alam terbuka ini, harapannya selalu ada orang dewasa yang mendampingi untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Karena hanya dengan orang dewasa itulah adik-adik, anak-anak akan terlebih terarah kegiatannya, akan lebih kondusif. Jika ada sesuatu hal yang perlu untuk dipecahkan bersama, orang tua bisa hadir, memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, sehingga tujuan pendidikan kepramukaan ini benar-benar dapat tercapai. Nah, sekali lagi kakak, kegiatan-kegiatan tersebut agar nanti lebih bisa memotivasi peserta didik sebagai orang dewasa, hendaknya mampu memberikan penghargaan. Jadi anak-anak sing sregep, adik-adik yang rajin, yang disiplin, adik-adik yang telah mencapai kompetensi-kompetensi tertentu, ya mari kita berikan penghargaan. Dalam pendidikan kepramukaan, tanda penghargaan yang diberikan dapat berupa tanda kecakapan. Misalkan kita ada kegiatan penjelajahan di situ, karena ada juga kan di kurikulum itu, di SKU itu memang mengadakan perjalanan sampai berapa meter, berapa kilometer, berapa hari. Nah, di situ ayo kita sebagai anggota dewasa menghargai perjalanan adik-adik berkegiatan dalam proses pendidikan kepramukaan. Dengan adanya penghargaan, diharapkan adik-adik semakin termotivasi untuk mencapai hal yang lebih. Kita hargai lagi, adik-adik akan termotivasi mencapai hal yang lebih. Kita hargai lagi biar adik-adik mau dan mampu mencapai hal yang lebih. Maka akan menghasilkan sebuah perjalanan-perjalanan dalam berkegiatan di mana nanti muaranya adalah pencapaian di SKU dan SKK. Nah, dalam kegiatan di kepramukaan kakak, kita juga harus ingat adanya satuan terpisah. Jadi ketika kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi ini diharapkan ya putra ya dengan putra, putri ya dengan putri. Tapi kakak, kita nggak boleh latah untuk memaknai istilah satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan terpisah ini dimaksudkan ketika memang kegiatan itu harus dilakukan secara terpisah, ya harus terpisah antara putra dan putri. Tetapi ketika kegiatan itu dapat dilakukan bersama-sama antara putra dan putri, tidak ada salahnya kegiatan itu kita jadikan satu. Itu kan? Jadi kegiatan pada pendidikan pramukaan ini ada kalanya yang hanya bisa dilakukan oleh anak putra, anak putri tidak bisa melakukan. Ada kalanya yang hanya bisa dilakukan oleh anak putri, anak putra tidak bisa melakukan, maka harus kita pisah. Dan ada kalanya kebersamaan putra dan putri ini malah memancing suatu permasalahan, terutama nanti yang biasanya yang adik-adik penegak itu, kalau putra sama putri, sudah luar biasa sekali itu ya. Itu kita perlu memberikan sekat-sekat. Untuk apa? Memberikan deskripsi bahwa dalam pendidikan kepramukaan masih menjunjung norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa. Nih, sehingga kakak, ketika seorang pembina mampu berpegang teguh pada prinsip dasar kepramukaan dan mampu mengimplementasikan metode kepramukaan dengan baik dan benar, insya Allah nanti tujuan pendidikan kepramukaan dapat tercapai dengan baik, benar, dan semoga nanti bisa melahirkan sebuah generasi yang luar biasa. Seperti yang kami sampaikan tadi kakak, bahwa dalam melaksanakan kegiatan hendaknya kita juga menggunakan kiasan dasar. Sama halnya dalam seragam pramuka ini kakak. Seragam ini kalau kita timbang bobotnya, ya mungkin tidak sampai 1 kilo kakak.
Tapi kalau kita maknai sejarahnya, wah ini luar biasa sekali beratnya kakak. Tanggung jawabnya luar biasa sekali kakak. Mulai dari siaga, di situ dikiaskan bangsa kita di tahun 1908 berdiri Budi Utomo kan. Bangsa kita sedang disiagakan. Permulaan bangsa kita sadar perlunya berorganisasi, perlunya menatap persatuan dan kesatuan untuk memerdekakan bangsa. Di situ ada siaga mula, ada siaga bantu, ada siaga tata. Jadi ada mula, dibantu, ayo dibantu dirikan organisasi-organisasi untuk mengikat masyarakat bersama-sama merasakan perasaan yang sama saat dijajah. Ya, terus ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti akan tergalang sebuah kebersamaan, sehingga setelah siaga ada namanya penggalang, di mana penggalang ini muaranya, puncaknya adalah peristiwa 28 Oktober tahun 1928. Di situ bangsa Indonesia mengikrarkan diri, ya, digalang dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah, diramu dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam suku adat, dirakit biar tidak lepas, biar kuat ikatannya, diterapkan untuk merebut sebuah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan direbut, apakah cukup? Tentu tidak. Ketika kemerdekaan sudah kita rebut, ketika bangsa kita sudah berdiri tegak, makanya ada golongan penegak kak ya. Ketika kita sudah berdiri tegak sebagai sebuah negara yang merdeka, maka diperlukan bantara-bantara, diperlukan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Untuk apa? Melaksanakan pembangunan. Nah, ketika pembangunan itu akan dilaksanakan, biar tidak sana bangun sini bangun tidak terarah, ya perlu adanya pandega atau orang yang mandegani. Biar apa? Pembangunan ini terarah untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi yang kita pakai ini kakak benar-benar mengandung sejarah yang luar biasa. Nah, ketika kakak-kakak mengadakan kegiatan kepramukaan, ya harapan kami kakak juga mampu menerapkan kiasan dasar kepada adik-adik. Nah, selain kiasan dasar kakak, kita sebagai anggota dewasa juga harus mampu ngemong anak-anak, mampu ngemong adik-adik. Agar apa? Agar adik-adik tetap bahagia, tetap riang, tetap gembira dalam mengikuti serangkaian proses pendidikan kepramukaan. Ya, sehingga di sini sebagai seorang pembina kita juga perlu kak, kita perlu untuk apa? Kita perlu untuk menguasai, memahami sistem AMONG dalam pendidikan kepramukaan, di mana sistem AMONG ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dengan menjadi pembina yang tetap berpegang teguh pada prinsip dasar kepramukaan, mampu menerapkan metode kepramukaan dalam sistem pendidikan dengan menggunakan kiasan dasar dan sistem AMONG, diharapkan kita mampu menjadi pembina yang luar biasa. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pembina-pembina yang luar biasa. Mungkin itu kakak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.